Plastik bekas dari warga Pak Jono. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya? Ini kayak mungut-mungut iklan. Iya. Iklan itu salah gitu. Ya, namanya kita lagi keadaan seperti ini. Iya. Nanti aja. Iya, asbes itu. Dari mana Uyut mau dapat asbes? Nyari asbes. Dari mana Pak Jono? Iya. Uang aja nggak punya Uyut. Mau beli asbes. Makanya siap-siap aja nanti kalau punya milik di asbes. Nah, itu benar Pak. Kalau untuk sementara waktu belum punya milik Pak, ya sementara waktu seperti ini aja Pak ya. Plastik ini aja Iya. separuh nemu itu kita terpal. Iya. Nanti kalau kerja gudang banyak terpal. Banyak Pak ya. Ya banyak sih enggak, kalau kadang-kadang kan kita bersihin pusok-pusok itu ya. Ada Pak ya. Yang jelek-jelek kita pinta. Ya pinta aja Pak ya. Kasih ke Uyut Pak ya, kasihan Pak. Iya. Kasihan Uyut nih Pak. Siapa lagi kalau nggak Pak Dejono ini yang bantuin Uyut ini. Iya. Alhamdulillah pun kita ini kenyang. Kenyang. Saya makan berapa biji tadi? 5 biji kenyang. Banyak saja kita ini makan buah-buahan, umbi-umbian. Ya kan udah kebiasa di hutan Iya. Pak De. Jadi pisang-pisang seperti ini udah nggak kaget lagi nih. Ya kalau orang-orang kaya makanannya bisa Iya. hamburger katanya. Iya. Enggak kaya kita. Di rumah aja. Ya namanya gitu. Ya. Enggak mau bakar-bakar pisang gitu. Kalau kami sama Uyut ini Pak De udah biasa makan pisang bakar seperti ini. Lama Pak ini membuat di sini sama Uyut. Iya. Uyut nunggu di sini. Saya telah mau mengeri. Pak Jono di sana. Pak De mungkin nanti kalau udah sukses mungkin Pak De nggak bakal kenal lagi dengan Uyut, dengan Bang Udin. Ya namanya manusia Pak. Kadang ada seperti itu. Terkadang juga tidak ada yang seperti itu. Kita mah nggak mungkin. Ya. Iya. Harus ingat. Ingat. Jangan lupa kacang kulit. Ya. Nah, iya benar Pak De. Dari pagi Pak De belum makan apa-apa Pak De. Sama. Hanya pisang bakar ini. Itu berapa hari ini Pak De? Musim hujan. Iya. Oh itu saja jago Pak De. Tidak kena penyakit kuning. Alhamdulillah. Waktu hari apa itu kebanjiran. Ini masih mending, masih kecil. Ya nggak ada yang roboh jauhnya mah. Iya. Cuman di sini kan naik. Kalau di sana airnya kuat. Semua. Terus Jagungnya gede Pak. gede dong. Tapi udah ngisi Pak ya. Orang ngisi lah udah mau tua kayak Ya. tadi itu. Ini apa Pak De untuk tidur Pak De ya? Lagi bagus mas. Masih bisa terselamatkan yang sudah tua. Yang lagi nanggung lagi nyoleng itu Pak. Iya. Bisa-bisa hancur semua mungkin. Kena ini busuk semua di kena air. Nah, ini Pak De pisangnya Pak De. Udah, Makan Pak De. udah makan. Kita nggak ada makanan lain Pak De nih. Masa air aja pakai kaleng nih Pak De. Namanya kita di kebun Pak De ya. Ibarat pepatah itu Pak De. Tak ada rotan akar pun jadi. Kalau di rumah itu nggak ngomong mau pulang mau enggak. Sudah selesai bawa mie. Jadi nggak suruh bontot karena pengen bontot, pengen enggak. Buah-buahan tidak ada. Sekarang kita ini lagi kosong semua. Buah duku, mangga, durian. Lagi kosong semua kita ini. Mungkin tahunnya ini bukan tahun buah Pak De ya. Iya, bukan. Iya. Tahun kosong. Lupa saya mau terpakai kecil. Nanti lah pikirnya ini atas dulu nih. Untuk dindingnya Pak De ya. Ya,
Syukurlah kalau itu. Pak Adi ini orangnya baik sekali, Bang Udin. Hanya Pak Adi ini lah yang bantu Uyut bikin gubuk ini. Udin enggak? Ya termasuk Bang Udin juga. Iya. Kalau tidak ada Pak Masa Adi, nyebut ke Pak D terus, Pak D ya? gubuk ini. Ya namanya roboh kena angin Pak Adi. Hujan gede itu. Iya. Udah hujan, Pulang mungkin ya, rubuh gitu ya. beban yang berat. Saya udah kumpul-kumpul bambu banyak. Tiang-tiang. Kemudian kasih Tinggal makan. gede 1, 2, ini enggak seberapa parah. Kalau Uyut ada uang, udah Pak Adi yang Luayu dulu mak. bikin ini yang bagus Tempat saja. Iya. sengon lurus. Kalau sengon ini saya bikin gubuk. Enak bikin gubuknya. Tapi itu kekuatannya sengon mah. Sengon kalau nggak kena hujan, Pak. Kuat, Pak. Iya. Iya, awetnya. Yang di rumah saya itu udah 25 tahun masih kepake. Nah, Kena hujan. 40 tahun mungkin. Yang dulu pertama ngebangun saya masih ada kan. Sengon merah itu. tenang hidup di hutan nih, Pak D ya. Tenang. Tenang, iya. Ada. Kalau di kota, Pak D, belum tentu punya Makanya udara seperti ini, Pak D. kalau di rumah aja rumah kayaknya saya kalau istirahat siang itu Jenuh, Pak D ya. nggak kerasa. Gerah ya, Pak D ya. Gerak. Pak Adi bisa bikin keripik? Ya kalau bisa. Pakai keripik saja Pak Adi. Bambunya kemana, Yud? Mau beli bambunya. Iya, Ya kan? bambu kita mau beli, Pak D. Ah, nebang punya orang nanti, Pak D, kita. Sekarang mau gelipik aja udah jarang yang buat apa ya. Iya, sudah langka sekarang. Mahal juga. Pak Adi. Mahal meteran. Iya. Geribik sudah jarang dipakai orang, Pak D. Sekarang rumah udah ditembok orang semua, Pak D. Udah hampir rata. Iya. Udah nggak ada kayaknya yang geribik tapi ada ada aja. Tempat saya juga ada. Zaman dulu iya, zaman dulu. Tapi nggak 10 geribik itu. Mungkin satu desa saya satu yang geribik. Sekarang Iya. ini ada yang seperti yang kayak terkait keras itu tadi. Apa namanya itu? Mundit. Apa internet? Nah, ini Gibson, bukan? bukan. Ya, gitu ya. Bukan Gibson mampu. GRC. GRC, iya GRC. Saya plafonnya itu pulang gitu, wah, sekarang mau mewah-mewah lihat plafon orang. GRC tuh kuat Kuat, hujan. Ada air. kuat. Saya GRC plafon. Ya yang baca ringan itu mah ya, yang mengkilat itu apa yang ininya. Ya, sudah. Buat ini dia ambruk. Cuman baut-baut aja. Iya. Untuk begitu lebarnya sehari beres. Iya. Kekuatannya kurang tuh, Pak D, yang seperti itu, Pak D. Kalau saya mau ya GRC itu ya, kasarnya kalau lagi buronan itu bertidur di atas plafon saya Iya. gamparin papan, ada papan-papan bisa kuat, nggak kegebros. Jajar baja ringan. Kalau nggak pakai asbos jadi berarti kita bikin saja pakai atas ilalang. Ilalang kalau nggak ada kelapa. Bisa nganyam, Pak D? Nganyam lang-alang itu. Enggak, dulu mau bisa saya. Dulu waktu Oh itu nggak berarti kalau kita bikin. bambu saya, bener. Semua bambu saya dulu Pak, bikin rumah itu. Atap bawahnya alang-alang. Dulu mah ada yang jual segala alang-alang itu. Iya. Kalau di kebun ini saya ini aja ngarit di entep aja ya, gepet di atas, Iya, iya. terus paku, timpah lagi gitu, seret barisin gak dibikin-bikin, gepet lagi. Iya. Iya, benar, ya. Kuat, Pak D ya. Bagus. Dulu saya itu enggak bisa. Zaman dulu bambu dibelah itu Pak De. Hmm. Itu petumpangan. Ya ini nih. Ya yang kayak ini ya. Nih. Tapi yang nggak Kuat 1 tahun tuh, Pak D. Apa? Bambu itu. Lebih lah. Di tumpang itu. Apalagi bambu tali itu. Wah. Bambu hitam. Iya. Ini berapa tahun di sini nih pertama buat ini.
Bagi yang sudah tua itu Pak ya. Asal jangan ini aja, jangan terlalu ini rendah aja supaya miring airnya itu Iya. lancar. Kalau nggak lancar ya itu kalahnya. Kayaknya udah mau tengah hari nih Pak De. Udah bukan tengah hari, udah jam 12. Ini. Tapi belum azan Pak De ya. Sekarang jam 12 10 menit. Azannya Pak De ya. Kemarin Pak Haji Pendi Pak De Iya, meninggal. meninggal. Saya pas turun tuh ya, pagi jam 7 udah bendera kuning jalan tuh. Apa kata yang meninggal? 2:30 itu Pak De katanya kabar-kabarnya itu. 2:30 Malam. malam. Iya. Sehat ya. Ya, Ya jam 1 itu masih sholat tahajud Iya. katanya Pak De. ya. Pagi-pagi. Ya namanya umur kita Pak De. Umur kita juga belum tentu. Iya belum tahu. Kayak ini saya apa? Hari ini kita di atas sana, kemungkinan besok di bawah tanah. Iya Ada benar. ipar saya gitu juga. Pulang kerja, disagang malam dengan istirahat, dengan tiduran. Tidur benar. Ya meninggal. Nah itu kan Pak De. Ya, itulah Hmm. ajal, Pulang kerja, jodoh, istirahat ya. rezeki. Ngopi makan. Tidak ada tahu kita. Ya benar tuh. Saya pengen tiduran. Itu terkadang yang seperti itu Pak De ya. Makan. Yang namanya Rusli, Menimbulkan kesan Palembang juga itu Rusli. itu ya. Sering dagang jam, dia keliling, ngampas jam itu ya. Rusli yang punya istri orang Sampang dulu ya. Iya, yang Jumiati itu. Bukan, Supir taksi dulu. bukan supir ya. Oh. Dagangnya aja keliling. Bentar lagi kita ke Sungai Yud, ngambil air wudhu. iya. Kita Itu air berjamaah. itu bagus. Iya. Iya. Makanya Uyut ini, sungai ini jangan dikotori, jangan diracun. Iya benar. Yang ruginya siapa? Kita sendiri. Ya kita sendiri. Malintingan. Iya, ini Pak De. Apa Pak De? Rasa mentos. Ya, rokok. Bisa Bikin. kita mandi. Masa Pak De? Itu itu. Pokoknya Pak De? Nah, Bukan Pak De. bikin sendiri ya. Ini. Iya. Bakoknya apa Pak De? Bapak Garut itu campur Onan. Ada alat ya Iya. Pak dia? ya alat bikin kayak bendera itu bikinnya. Iya, itu ya. Ah. Uyut, gitu. Nah, Ya Uyut ini beli juga di sini. pokoknya. Nyetok tembakau, kalau rokok ini dikasih orang kampung. Enggak dikasih cengkeh nih Pak De ya? Kasih juga tapi dikit gitu kayaknya. Kasih cengkeh nih Beli Pak De. cengkeh. Terus beli ya, bakok keras milnya itu. Ada bakok keras mil rasa mentos. Kalau lagi punya duit misalnya beli yang cairan elektrik itu ya, yang bukan pakai ini, beli cairannya, rasa mentos, adukin dengan bakoknya. Wah enak lagi, yang rasa mangga, rasa apa, ini belum, ini aja. Ya namanya kita orang nggak punya nih Pak De. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Kalau pisang begini, Kalau nggak bisa berjalan, yang sekolah, SMA saya tiap hari 20, ini aja lagi libur. Naik kelas 3. Bagaimana Yud? Kita sholat apa? iya dan Coba lihat waktunya Pak Yud. Udah tengah hari belum ya? Iya. Nanti baru kita sholat zuhuran. Iya. Ya. Kita lihat dulu jamnya Yud. Bang Udin ini kok lelah sekali nih Yud. Karena nanti katanya ada Maesa. Nah itu tadi. Bahaya kalau Maesa. Ayo 5 menit lagi lah aja, ada nih. 5 Iya. menit lagi lah. Sekarang lewat. Sekarang ini banyak preman Pak De. Ya. Memang enak istirahat di kebun ini Pak De ya. Aman. Di rumah itu berisik. Udaranya segar Pak De. Cuma di rumah, ya nggak tahan. Pusing. Akhirnya
Ada anak kecil lah, apalah kalau minggu tuh yang karaokean lah, kadang-kadang musikan lah. Tuh kan bener kan ada. Iya benar. Kalau Jumat ya, ini tapi saya bawa sampai 200 biji ada saya. Dia kecil, saya cabutin yang lainnya udah segini-segini. Apa? Cabe Di mana? Di rumah? saya tanemin ya, kok sisanya itu kecil aja segini tingginya. Saya tanemin lagi, Pantat ya. cepat bagus ya. Di Kalibek itu, yang di Kalibek kecil-kecil aja. Kalau di tanah cepet Pak ya. Cepet hijau. Pupuk gitu. Nanti dulu nanti udah tumbuh baru kita pupuk di mutiara biru apa sambil bubuk jagung nih baru pupuk saya. Ini mancing istri ke kebun aja, nanam cabai aja ngajin ke kebun. Rajin Pak ya. Mau deh Pak ya. Mau beli cabai lah ke kebun, ya udah. Ih, cabai merah-merah. Nggak pernah beli cabai. Berapa anak Pak De itu? Ada 3. Sama ibu itu? Pak De ini udah berapa kali nikah Pak De? 1 kali jadi. Iya lah. Enggak ada. Nah Pak De udah suara azan Pak De. Kita mau siap-siap mandi dulu Pak De. Ya. Itu kali saya bagus. Iya nanti. Orang nggak pakai nyemprot-nyemprot ngambil di situ. Takutnya. Takut ngambil ke kali gede. Biasanya nggak pernah. Iya. Yalah namanya air Pak De. Saya bikinin air gitu. Kita berbagi Pak De. Oh yuk, kita ke sungai dulu apa? Kuning daunnya. Buahnya juga pada rontok yuk. Iya. Kalau banyak hujan ini. Lihat pisang ini. Berkat kita ada pisang. Alhamdulillah. Iya benar. Walaupun tadi di gubuk ini tetap kita benerin bersyukur itu. Iya. Tapi pondok ini kapan kita bisa perbaiki ya? Setidaknya yuk kita nyaman tidur di sini yuk. Iya sebenarnya. Tapi ya, alhamdulillah boleh. Yang penting kita jauhkan dari bala, dari musibah. Iya benar yuk. Sebenarnya pondok Bang Udin agak lebih besar yuk, tapi percuma juga yuk, atap belum punya atap yuk. Dindingnya juga belum punya. Sampai kapan kita seperti ini yuk ya? Sebenarnya boleh. Musim-musim begini. Agak anjir. Iya, makanya kita harus waspada yuk. Kalau subuh itu yuk, kalau sholat hati-hati. Kalau tiba-tiba banjir datang yuk. Pagi dorong aja nih orang kita mengenal hujan panas ya. Iya, Oh kita terharu melihat padi dono ini. Oh, nggak apa. tapi setidaknya sudah separuh yuk. Atap, walaupun plastik tapi udah separuh atapnya. Iya separuh tapi masih jauh karena tidak punya kita ini. Ya alhamdulillah. Satu-satu jalan Nurdin. Mahesa. Jangan sampai yuk, jangan sampai uang itu kita gunakan untuk kepentingan kita yuk, kalau bisa yuk. Ya, Karena Uyut iya. sendiri kan tahu, masa orang selama ini orangnya licik.
licik, kita balas licik lagi Bang Udin. Inilah terkadang Bang Udin ini ingin berkata jujur sama kepada saudara-saudara kita ini. Seperti Mak Datu, Gus Arya. Maksud dan tujuan kita yang sebenarnya nih. Tapi takutnya kalau kita terlalu banyak bicara sama mereka, yuk, mereka nanti ketahuan, yuk. Iya, Tujuan kita yang sebenarnya nih apa? sebenarnya Bang Udin. Oyot itu sudah tahu dengan kelakuan kau seperti ini. Udah Oyot terawang. Kalau kau itu kerjasama dengan Maesa dan Mulaga itu bukan untuk menghancurkan tim-tim yang lain, tetapi kau ingin merongrongi harta Maesa. Nah itu yud, itu yang Bang Udin maksudkan ini. Iya, Kan kita tahu yud, kalau Uyut sudah bisa menerawang Bang Udin seperti itu, nah sekarang Bang Udin akan buka dengan Uyut. Tujuan Bang Udin untuk memasuk dalam lingkaran dan Mahesa dan Bulaga ini, tujuan Bang Udin hanya satu yud, untuk ingin menguras harta dari Mahesa yang katanya sok kaya, iya, iya, sok segalanya. iya. Nah, dengan cara ini yud, Bang Udin bisa menggerogoti hartanya Bung Mahesa. Iya. Uyut pun begitu Bang Udin. Pura-pura mengajar Mak Dato sama Gus Arya. Biar tameng kita ini tidak ketahuan dengan Mulaga. Nah itu, Biarlah saja kita mengajar Mak Dato. Tetapi mereka pun tidak tahu kemungkinan rencana kita ini untuk menghancurkan Mulaga dengan Maesa ini. tapi tidak habis pikir ya, sebenarnya Bang Udin ada salahnya juga yud. Kita tidak berterus terang kepada spiritual. Itu tadi kalau Jangan berterus kita terang. berterus terang sama mereka. Kalau kita berterus terang, kameramennya Mak Dato, kameramen Gus Arya, dan kameramen Ki Uyut Dato Ronggo juga pasti diliput di YouTube. Nanti Mahesa tahu, yang Mulaga tahu. Kalau kau tahu, berantakan rencana kita. Ya benar. Visi-visi kita ini untuk menghancurkan Mulaga dengan Mahesa ini pakai cara seperti ini, secara halus ini. Makanya Bang Udin yud, biarkan untuk sementara waktu. Ingat yud ya, ini hanya untuk sementara waktu. Para saudara-saudara Bang Udin seperti Mak Datu, Gus Arya, Kirambat, Ompong, Iya, iya. Bang Rio memusuhi Bang Udin. Untuk sementara waktu silakan, Iya, biarkan. Ya. Ya. Tapi tujuan Bang Udin hanya satu, ingin menggerogoti harta dari Mahesa. Ingin kita hancurkan. Nah itu, Kita hancurkan dengan satu jalan seperti inilah Bang Udin. karena tidak ada jalan lain lagi yud. Dari dulu kita ini Bang Udin mempunyai hati, mempunyai iman. Nah itu tadi yud. Bukan pembunuh kita ini Bang Udin. Terkadang Bang Untuk Udin menobatkan mereka itu. untuk bicara kasar saja terhadap Mak Datu, Gus Arya. Setelah itu Bang Udin berpikir, alangkah dosanya Bang Ya Udin. sama saja. Oh itu juga sudah tua Bang Udin. Bukannya lagi ke jalan yang seperti itu. Tetapi tekad Uyut sama Udin sama untuk menghancurkan si Mahesa itu. Uyut tahu Bang Udin menyuruh Uyut untuk mengambil sertifikat itu. Yud. Bung Mahesa tahu Bung Mahesa? Ya. Dia banyak uang Yud. Ya. Bang Udin akan pura-pura membawa sertifikat daripada Bang Lampung. Sertifikat itu nanti akan Bang Udin fotokopi dengan secara rapi Yud. Karena Bikin yang basuh saja. nah itu Yud maksud Ya. Bang Udin. Bang Udin ingin mengiming-imingi Mahesa bahwa Bang Udin punya sertifikat Bang Lampung. Iya, iya, iya. Dengan begitu Yud, dia akan menggelontorkan uang kepada kita. Iya, satu jalan seperti itulah. Kita kuras habis. Nah hartanya. itu Yud. Nanti Bang Udin, kalau kita banyak, apalagi emas yang 1,5 kilo, yang untuk Neng Reni itu, kita jual, kita bagi-bagi ke anak yatim piatu saja. Yang kuat Yud, takutnya ada preman Yud meminta kita Yud. Jangan kita makan Bang Udin. Masalahnya Yud, pengikut-pengikut dari Mahesa
sekarang ini seperti Ronald, Ateng. Pasti akan mengincar emas itu. Nah, itu tadi yuk. Mereka sekarang sudah percaya yuk dengan Bang Udin yuk. Bahwa Bang Udin sudah betul-betul mengikuti daripada kelakuan dari Bung Mahesa dan Bulaga. Iya. Bahkan Mak Datuk pun sama Bung Arya sama yang tim lain percaya juga bahwa Uyut ini sudah terasa sama di Batak. Ya iya emang. Tidak apa yuk, tidak apa. Untuk berjalan kebaikan. Nah, karena kita punya visi misi yang baik yuk. Iya. Mereka Mahesa dengan Bulaga menghasut Bang Udin dan Uyut supaya ke jalan sesat. Itu bodoh bagi mereka. Kita pura-pura saja mengikuti jalan mereka, Bang Udin. Dengan jalan ini, Bang Udin, mudah-mudahan kita berhasil, Bang Udin. Ingat yuk. Ingat yuk ya. Di sini Bang Udin bicara yuk. Sebelum Bung Mahesa dan Bung Laga terkuras hartanya, Iya. belum akan berhenti Bang Udin untuk menggerogoti dari Bung Mahesa. Ya iya. Nanti suatu saat kalau mereka mengaku tahu dengan Bos Arya, yang kesalahan yang kita mengaku saja. Nah, gitu. Mengakui kesalahan kita. Bahkan yuk, Bung Laga sudah Bang Udin ajak ke tempat Jengreni yuk, Iya, iya. agar Bang Udin menghasut Jengreni yuk. Ini maaf yuk ya, menghasut namanya Jengreni untuk persyaratan Uyut menikah minta sertifikat. Apa alasan itu yuk? Maksud Bang Udin itu agar secepatnya Uyut mendapatkan sertifikat itu yuk. Karena tanpa sertifikat itu yuk, kita tidak bisa yuk untuk membuat sertifikat palsu yang sama seperti yang punya aslinya dari Bang Relam. Iya. Bikin saja yang palsu saja. Nah, Makanya itu pura-pura yuk. kita mencuri sertifikat maju dengan sertifikat itu yang pas malam-malam itu. Supaya kita mengambil yang palsu. Tapi inilah risikonya yuk. Risikonya kita dimusuhi oleh saudara-saudara kita. Biasa saja, Bang Udin. Demi untuk kita mencari kebenaran juga. Karena Bang Udin berpikir seperti ini yuk. Kalau tidak jalan seperti ini yuk, kita tidak akan bisa mendekati bahkan bergabung dengan Mahesa yuk. Nah iya, Bang Udin. Benar. Benar, Bang Udin. Satu-satu jalannya dengan secara licik. Mereka Mahesa dengan Bulaga licik. Kita balas lagi licik. Kalau kita pakai tenaga dalam, itu cuma saja, Bang Udin. Seperti tidak ada habis-habisnya, Bang Udin. Tujuan Bang Udin hanya satu yuk. Ingin menghancurkan Bung Laga dengan Mahesa. Itu saja. Sama saja juga. Biar dia merasa Iya. bagaimana kalau uang sudah tidak punya lagi, bagaimana? Apakah dia masih tetap gagah? Iya. Di depan kita petantang petenteng. Kalau harta nggak punya. Biar dia tahu kalau kehidupan itu kalau tidak punya harta bagaimana. Supaya saya tahu, Bang Udin. Dia kalau hartanya nanti kita habiskan, kita bagi-bagi ke anak yatim, kita sedekahkan. Saya tahu dia nanti Mahesa merasa bersyukur. Iya, dengan harta dia sudah habis. Mungkin dia bisa berubah yuk. Iya, dia merasakan kalau tidak ada uang, tidak bisa segalanya. Bagaimana kehidupan Nah, itu tadi. Percuma kalau dia punya uang harta, tetapi itu di jalan kejahatan. Kalau dia tidak punya harta lagi, sudah habis total, kemungkinan dia mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Tapi ingat yuk, sepeser pun uang itu jangan dipakai untuk kepentingan kita yuk. Iya, Bang Udin. Itu uang haram sebenarnya. Tetapi kalau kita bagikan ke anak-anak yatim, kira-kira dosa tidak, Bang Udin? Bila kita berikan kepada orang yang benar-benar memerlukan yuk, saya rasa tidak ada salahnya yuk. Iya sebenarnya. Kita bagikan saja ke orang yang membutuhkan saja. Nah, itu kan sekarang banyak yuk orang-orang tua yuk, banyak terdampak banjir. Iya. Hah? Orang yang Kan itu Berapa uang itu lebih orang bermanfaat miskin, buat mereka yuk. kita bagi-bagiin saja emasnya 1,5 kilo itu hati-hati, Bang Udin. Jangan sampai
si Ronald, Ateng, Kurawa ingin mencuri emas itu. Makanya Yud, kita harus bermain cantik di sini Yud. Ya iya, Kita mainkan ibaratnya sekarang ini kita bermain wayang Yud. iya, iya. Bermain cantik. Iya. Ingat, Nanti Bang Udin, visi-misi kita untuk menghancurkan Mulaga dengan Esa ini. Kalau sudah hancur Bang Udin, kita habisi saja harta-hartanya. Kalau tidak pakai cara trik seperti ini Bang Udin, mereka yang mengajar kita Bang Udin. benar. Kita yang diajar sama mereka. Tapi di satu sisi, Mulaga itu. kadang Bang Udin berpikir seperti ini Yud. Alangkah banyaknya dosa Bang Udin. Ya, setelah bersitegang dengan saudara-saudara sendiri. Oi juga sebenarnya tidak mau seperti itu Bang Udin. Karena Oi seperti itu Bang Udin. Kameramen ini selalu meliputi. Nah, biar tahu dengan kameramen ini, walaupun kita tidak bisa melihat kameramen, tapi videonya ada semua. Ya benar. Karena kameramen ini berbagi video Makanya yuk, sama-sama akun yang lain. sekarang Bang Udin pesan dengan Uyut. Ya, Uyut jangan banyak bicara Yud, kepada siapapun Yud. Ya, karena kita ini masih jauh Yud, permainan kita ini Yud. Masih jauh untuk Masih- menumbang ke Maha Esa Nah, dengan masih Mulaga jauh itu. Yud. Kita masih perlu banyak waktu Yud. Oh Yud, paling kita suka dengan Mulaga. Manusia iblis. Dari preman, tobat menjadi ustad. Sekarang Brutal lagi. terus brutal lagi. Tobat lagi. Cuma 3 bulan tobatnya, umur jagung. Sekarang ini brutal lagi dia. Itu kan seolah-olah tobat jadi permainan Yud buat mereka. Dipermainkan tobatnya. Makanya Bang Udin Satu-satu jalan. Kita hancurkan saja mereka. Iya. ada Pak Jono. Pak Jono, kita lagi duduk nyantai nih. Tapi nanti kalau kita ketahuan dengan ini, kita omongan saja dengan Manatu. Kalau visi misi kita ini di balik layar. Iya, Tapi untuk sementara waktu ini, kita rahasiakan dulu. Biarlah kita di Nah, mata itu Maha Esa dengan Mulaga, kita hajar saja Manatu. nah itu. Biar mereka percaya Yud. Tapi ngajarnya jangan terlalu berlebihan. Bang Udin tahu Yud, itu saudara Bang Udin. Tidak tega juga. Bang Yud. Udin nggak mau Yud mencederai daripada saudara-saudara kita sendiri Yud. Demi kenyamanan, Nah. keamanan kita. Pura-pura kita bersekongkol dengan Mulaga dengan Maha Esa. Tapi tidak apa-apa Yud ya. Iya. Kalau demi kebaikan kita berpura-pura menjadi orang yang tidak baik. Iya. Biarlah dianggap si Maha Esa dengan Mulaga. Bahkan sahabat-sahabatnya Manatu sama Mas Arya, Bang Ri juga kemungkinan sudah tahu dengan Uyut dan Bang Udin ini kelakuan ini seperti apa sekarang ini. Wajar sudah tahu Yud. Datuk tahu sendiri. Iya. Katanya dari saudara kelakuan kita seperti ini. Ya, tapi tidak apa lah Yud. Hah? Tidak apa buat Bang Udin. Mereka tidak tahu Bang Udin. Tujuan dan misi kita benar. Iya. Anggap mereka kita ini jahat, ya biarlah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Udin juga menerima. Yang penting buat Bang Udin, Iya. sholat 5 waktu terus kita jalankan. Bahkan sahabat-sahabat dari Jawa Tengah, subscriber Uyut mengirimkan video tanda-tanda bukti bahwa video Uyut video ini dikirim ke Uyut, Bahkan Yud, tidak Uyut balas dan tuh. Karena Uyut juga bingung Bang Udin mau menjelaskan nama subscriber yang mengirim video ke nomor WA Uyut itu. bahkan saudara Bang Udin sendiri yang ada di Jepara Yud Iya. sampai nangis Yud. Katanya Bang Udin brutal lagi katanya. Ya iya Bang Udin, sama saja Uyut katanya dan subscriber Uyut. Sudahlah, Uyut kan sudah tua, ingat dosa. Uyut ini tahu tentang dosa itu. Emang Uyut ini sudah tua, tidak mungkin lagi untuk jalan yang itu Bang Udin. Selama ini Bang Udin ada di kebun Yud, ada di hutan, udah hampir 1 tahun Yud, untuk menghindar daripada preman-preman tersebut. Nah iya sama saja, Iya. Uyut juga
tinggal di hutan ini Bang Udin aman. Kalau ke perkampungan bantu mereka. Iya, bantu sama yang seperti lain. Bang Udin. Iya. Udah merasa tenang walaupun Bang Udin serba kekurangan. Ya sekarang Uyut kan tahu sendiri. Pondok Bang Udin aja atapnya aja belum ada. Bubuk Uyut. Nah, masuk Bang Udin nanti Yud. Ya, Kalau nanti kita cari saja atau ilalang. nah itu tadi Atau kelapa Bang Udin. bantu Bang Udin ya. Ya karena Bang Udin juga pasti nanti setelah visi misi kita selesai Yud, Ya, ya. Bang Udin pasti akan kembali ke kebun itu lagi Yud. Karena pulang ke dusun buat Bang Udin sudah nggak punya apa-apa lagi. Nah, iya Bang Udin. Makanya Uyut berkata sama mereka, harta Bang Udin di dusun itu boleh banyak, sudah tidak ada lagi. Uyut bohongin saja mereka. Ya biarkan Yud, Iya. dan mereka percaya. Mengelabui tim-tim yang lain. Kalau tidak begini nanti bocor rahasia kita yang Udin. Benar. Divideokan dari subscriber nanti dikasih tahu ke Mesa, mereka tahu rencana kita bahwa kita itu mau menghancurkan Mahesa dengan Bulaga itu. Tujuan Bang Udin satu Yud. Bila mana uang Mahesa sudah kita grogoti nanti, Mahesa akan Bang Udin buang secara perlahan-lahan. Kita racun saja. Nah Mahesa. itu Yud, Iya. nggak ada guna seperti Bung Mahesa dengan Bung Laga. Bila mana kita biarkan hidup di muka bumi seperti itu. Makanya Uyut berkata, walaupun takutnya ada kameramen yang mengintai, bukannya Uyut itu mau meracuni tim-tim Bang Ray Lampung. Uyut itu sebenarnya Bang Udin, biar ada videonya, biar si Mahesa dan Bulaga itu tahu kalau kita itu niat kita itu jahat, kamu dengan dia, kita alibi saja, kita pura-pura saja. Kita tujuan kita itu tidak mungkin mau meracuni tim yang lain. Tapi Bang Udin berpikir seperti ini Yud. Sampai kapan kita akan terus berpura-pura seperti ini? Sampai Mahesa hancur, tidak mempunyai harta lagi, baru kemungkinan dia sadar Bang Udin, harta bukanlah segalanya. Kalau tidak seperti itu Bang Udin, mana mungkin Mahesa itu menyadari perbuatannya. Tapi di satu sisi seperti ini Yud. Bang Udin kan punya gubuk Yud, di hutan. Gubuk Bang Udin sementara waktu belum ada atapnya Yud. Kalau terlalu berlarut-larut masalah ini tidak selesai Yud. Takutnya kayu-kayu yang diberikan warga yang ada di hutan itu Yud, hancur lagi Yud. Itu yang Bang Udin sedihkan. Visi-visi kita ini belum selesai. Bisa saja Bang Udin, uang 10 juta, 15 juta yang buat Uyut pernikahan yang Reni itu. Jangan Yud, Bang Udin tidak mau Iya uang seperti seandainya. itu. Tapi kan itu kan uang haram dari Mahesa. Jangan. Tapi kalau untuk kita bagi-bagikan ke orang-orang, kira-kira Bang Udin, besar tidak kita? Ya, kita lihat nanti saja Yud. Iya, kalau kita berikan kepada ke jalan kebaikan, Iya, mungkin Allah juga mau tahu Yud. iya. Hah? Iya, namanya kita bukan niatnya bukan niat jahat Bang Udin. Ya benar. Kita ini tuh bukan niatnya menzalimi tim yang lain seperti Datuk Berkarya, tapi kita ini membasmi kezaliman, bukan untuk menzalimi. Alangkah indahnya Yud, nanti kalau seandainya. Apalagi itu sudah mau dekat bulan puasa. Nah itu tadi Yud, Iya, yang Bang Udin pikirkan Yud. kita Bang- harus berpuasa. Bang Udin ingin tenang ibadah puasa Yud. Ya, Walaupun di kebun, walaupun di hutan, tapi nyaman Yud. Ya setidaknya adalah Yud, iya, iya. bakal makanan yang akan kita makan Yud. Ya, kalau ada uang Yud, pengen rasanya Bang Udin tuh beli bubur Yud, seperti mereka katanya ngabuburit Yud. Tapi mau gimana lagi Yud? Ya namanya Uyut. Kalau Uyut ini melihat janda, yang namanya bawaan dari dulu Bang Udin, kebiasaan. Ya benar. Ya tidak bisa lagi terobati. Tapi kalau untuk Neng Reni, dia mau minta apa saja nanti tidak Uyut laksanakan Bang Udin. Apalagi dia minta emas ini, jangan Bang Udin. Kalau uang dari uang haram, kita mau nikah itu Bang Udin dengan uang hasil keringat kita sendiri, bukan dari keringat dari orang lain. Nah itu tadi. Apalagi dari jalan Mahesa, tidak benar Bang Udin.
Uang itu tidak akan Bang Udin gunakan spesial pun. Yud. Uang yang Bang Udin dapat dari masa tidak akan Bang Udin gunakan Oh, spesial. Yud juga tahu. Kalau Jeng Reni itu sudah mau merogoti harta Mahesa dengan Bulaga, pura-pura dia mau alibi, menjual, mengambil. Emang sengaja Bang Udin Iya, saya tahu. bicara seperti Ya. Sebenarnya dia juga pengen menghasilkan si Mahesa. Beres Pak De. Beres yo. Tenang wae Pak De. ini rokok Pak De. Ngobrol aja Pak De, ini mau sebentar lagi mau lohoran ini. Kita sholat sini aja yuk ya. Iya, iya. Ibadah berjamaah. Sebentar lagi nanti gue buku Yud ini atap pakai atap ilalang saja. Tapi alangkah tenangnya yuk hidup kita di hutan. Kalau kita sudah punya pasangan hidup yuk. Tapi misi Yud ini membahas kezaliman ini bung dia belum selesai. Karena preman-preman ini sama orang-orang yang jahat ini semakin hari semakin merajalela bung. Biar yuk. Biar Bang Datuk katanya punya subscriber, Iya. punya saudara-saudaranya memusuhi kita untuk sementara waktu silap. Biarkan yuk. Iya. Biar. Tapi niat di hati kita tidak ada niat jelek sedikit pun terhadap mereka, terhadap kecuali terhadap Mahesa dengan Bung Laga. Dengan cara seperti itu Bang Udin, kita bisa menghancurkan Bung Laga dan Mahesa. Dari dulu Bang Udin, kita hajar kota pedagang ini dalam. Tidak kapok-kapoknya Bang Udin. Iya benar. Seperti inilah. Nah, dengan cara inilah kemungkinan kita berhasil. Kita habisi saja harta-hartanya. Kita kuras. Nanti kita bagikan ke orang-orang lain, Iya benar. orang-orang miskin. Orang-orang jompo. Iya. Iya. Orang seperti itu tidak mungkin bersedekah Bang Udin. Tidak mungkin ingat mati. Apalagi Mulaga. Tobat dari permainannya. Sudah jadi Iya. bisa penjempol belaka itu Bung Laga itu. Dengan cara seperti inilah yang kita lakukan. Tetapi hati-hati Bang Udin. Takutnya kita nanti ketahuan. Makanya Bang Udin pesan dengan Uyut. Rahasia kita ini jangan sampai kebongkar sama yang lain. Biarkan saja mereka musuhin kita. Seperti biasa berjalan seperti itu. Tapi ingat Yud, jangan sampai di antara kita menyederai saudara-saudara kita seperti Mak Datu, Gus Arya, Kiramban, Pompong, Bang Riu, Billy, kan? Jangan sampai kita sakit Yud. Ya tidak mungkin Bang Udin. Nah, Itu sampai kita. makanya Bang Udin mereka mau berbuat emosi, Bang Udin tenangkan. Pura-pura saja mau aja mereka. Karena Udin juga tahu video-video kita ini selalu diliput, dimasukkan ke YouTube. Nanti Mahesa dengan Bulaga itu melihat video kita di YouTube. Kalau kita sudah mengajar beratuk, dia pasti, Senang. tenang. Lupakan kita katanya, hasilkan kita katanya. Padahal itu Padahal rahasia kita. liciknya Mahesa masih Masih licik. kita. Nah, Yud ini sudah banyak makan asam garam, Bang Udin. Sama saja. kalau urusan soal licik melicik, Iya. jangan ajarin Bang Udin. Mafia tanah. Seperti Mahesa. Iya. Belum seberapa tuh Yud. Kalau ingat masa lalu Bang Udin dulu Yud. Kalau Bang Udin mau tanah tersebut dengan jalan apapun akan Bang Udin ambil. Iya, iya. Itu dulu tapi Yud. Tapi semuanya masa lalu ya biarlah berlalu buat Bang Udin. Sekarang Bang Udin ingin belajar lebih baik, ya. Ingin mendekatkan diri kepada Allah. Juga Bang Udin sekarang mencari saudara Yud. Susah Yud mencari saudara Yud. Mumpung kita hidup di dunia Yud. Iya, iya. Biarlah susah hidupnya mungkin. Yang penting jangan mencuri. Maksud Bang Udin begini Yud. Mengambil hak orang lain. Kalau pondok Bang Udin nanti sudah jadi Yud. Uyut pindahlah ke rumah Bang.
ke gubuknya Bang Udin. Ya nanti Uyut main. Nah, menginap di sana. Biar Bang Udin dapat merasakan juga, Uyut merasakan juga kehidupan Bang Udin sehari-hari bagaimana. Ya, tapi ingat Yud, makan kita sehari-hari Yud, singkong dengan pisang Yud. Ya namanya kita tinggal di Nah, itu tadi. kebun seperti ini. Takutnya Uyut nanti kaget. Ya. Kita juga harus menjaga alam. Nah, Jangan sampai alam ini kita basmi, kita bersihkan, kita tebang pohonnya. tapi kalau Uyut main ke tempat gubuknya Bang Udin nanti bawa cabenya ya. Ya ini kami semua. Nah, Nanti Uyut bawakan saja. kita bikin sambal Ya. Hah? Kamu terasi. Nah, Rambutan daun Bang singkong. Udin ngerebus daun singkong Yud. Iya. Sama terong. Nah, kan mantap Yud. Sama jantung pisang. Jantung pisang itu Yud, enak Yud. Sama laham jengkol. Laham Oh, Tambah jengkol itu. Bang Udin udah nggak bisa lagi makan itu Yud. Udin punya penyakit. Sekali apalagi di sungai banyak ikan. Nah, kita Semua. mancing saja Yud. Ya. Alhamdulillah boleh. Kemungkinan rahasia kita ini tidak terbongkar. Benar. Ya setiap perjalanan itu ya, setiap sesuatu yang ingin kita raih pasti ada perjuangannya. Ya, Ya. ya, ya. Di saat ini kita lagi berjuang Yud, untuk menumpas kezoliman daripada Bung Laga dengan Bung Mahesa. Ya. Apapun risikonya, Bang Udin sudah siap lahir dan batin Yud. Ini Pak Andi jangan lagi nanam cabai lagi ya. Ya itulah. Ya. Kasihan Pak ini sama itu. Yang selain nanam jagung, nanam cabai juga. Iya. Itulah indahnya kehidupan itu. Ya. Nanti sih Pak Andi. Iya. Nanti beres paling ini Pak Andi. Lihat masak kayak gini. Iya, namanya kita tinggal di hutan Pak Andi. Ya, Ade. Iya. Kalau tinggal di hutan ini apa adanya sajalah. Kaleng-kaleng bekas bisa kita gunakan untuk merebus air. Ya. Ada pisang mentah kita bakar. Bagus, bakar. Iya, enak. Nanti Uyut bakar saja Pak Andi, 2 biji. Enak bakar. Iya. Karena alam Singkongnya ini, enak saya cabut. iya singkong, Singkong itu nggak enak saya malah bakar. Keras. Keras gitu. iya Ya. keras. Kenapa ya? Singgung racun apa Pak De? Enggak. Ah, Pokoknya enggak singkong pulang. mentega kayaknya. Enggak pulang. Oh, nggak Bulan, iya. wajar Pak De, karena di sini banyak akar Yud. Makanya Enggak kayu pulang. akar besar-besar seperti ini kan. Sudah tua mungkin. Nah, Tidak ada lagi saripatinya. Iya. kalau orang Kayak beda Yud. potongin pucuknya itu. Heeh. Oh, Ngeji. bantat kalau Bantat, nah. iya. Keras. Ya namanya Enggak juga. pulang juga pokoknya. Ya, Alhamdulillah juga mungkin ada singkong. untung nggak habis sama babi hutan. Masih ditinggalin sama babi hutan, syukur kita. Yang penting ada singkong, bisa kita makan. Nanti Uyut makan dulu sama Iya. sama singkong. Ya sambil ngobrol sini Yud, kita nunggu waktu kita sholat lohor Yud. Bakar itu dulu aja. Lu cabut pagi ke pulang. Tagor, kata Lampung itu mas. Kalau kata bahasa orang Sumatera Selatan itu ngeji katanya. Iya. Pokoknya nggak pulang nggak aja. Masih untung Pak D, nggak habis sama babi hutan Pak D. Jadi sini kan masih banyak babi hutan Pak D. Cabut aja nggak apa-apa. Kecil. Masih kecil ini. Tapi biasanya kecil juga pulang. Ambil sama pohon-pohonnya Yud. Nggak kuat Yud. Nggak kuat. Begini akar. Ya, Ini akar mungkin. ya namanya banyak akar pohon-pohon besar Yud. Tanahnya kurang subur kalau ada di hutan seperti ini Yud. Ini bukan pisang. Nah, udah mutung mungkin. Astagfirullahaladzim. Ternyata takut terasa. Pisangnya juga udah mutung. Ya karena kita ngobrol tanpa memperhatikan Iya, iya.
pisang yang Uyut bakar. Mantap. Sebentar lagi Bu Maisa akan merasakan bagaimana jadi orang susah. Yud. Hah? Kalau tidak seperti itu, mana mungkin dia bisa. Pak De, bakar saja nih ya. Dia bakar. Ya. Bakar, mungkin lagi udah bakar. Ya bakar Pak De. Enggak. Buat makan kita siang ini Pak De. Iya, enggak. Ini aja. Untuk nganjal perut kita Pak De. Ini aja. Bang Udin belum Nggak pulang nanti Pak De. ada sarap. Jalan beresin dulu. Oh minggu, jadi libur Pak De ya? Iya. Libur. Ya ini Pak De Sono, Pak De Sono ini mengurus kebun Kadang-kadang juga. bola tidak dimakan sama saya. Bang sini. Bakar Yud, pisangnya Yud. Kita bakar saja ikan ini. Waduh. Lalu kita bersihin kayu-kayu yang ini, yang ada kawaku yang ini. Ini tidur di atas nggak apa-apa. Udah sini aja Pak De, ini lebih nyaman Pak De. Tidak tahu. Nyaman Pak De. Inilah enaknya hidup di hutan nih Pak De. Nyaman, tenang. Nah, ini amben ini. Bagus. Pondok Bang Udin juga belum jadi Pak De. Ya cukuplah bila mana nanti Uyut nginap di tempat Bang Udin. Enak. Penting ada penganjur perut Pak De. Udah Yud, Bang Udin tidur dulu Yud ya. Ngantuk Yud. Lihat Udin, gosong pisangnya. Gimana? Apalagi mau makan emang dia. Gimana nggak gosong? Gimana nggak tergosong Yud? Itu mau bekas kemarin itu kali ya. Barusan Pak De. Harus Pak De. Enggak Pak De, bagus. Tadi aku makannya 2 biji. Belum gosong. Oh, udah. Gak apa-apa lah, yang penting obat Udah perut gosong. saja. Udah gosong. Iya Pak De. Iya Pak De. Hati-hati Pak De. Oh, awas Pak De. Bakar aja Pak De kalau ada pakunya Pak De. Bikin rakit mereka itu Pak De. Iya, tapi mampu serumpun katanya. Ya karena kalau tidak pakai rakit bagaimana mereka aktivitas ke kebun? Iya. Yud. Sungai besar sekarang ini. Banjir mungkin. Jadi petani di sini nggak ada jembatan. Iya. Ya, mereka bikin rakit. Pisang. Kosong Yud. Inilah Bang Udin. Kalau kita tinggal di kebun ini, kita banyak-banyak bersyukur. Yang penting kita sehat. Benar. Bisa kita makan semua Udin. Jantung pisang, pisangnya, singkong, talas, Kita bisa mancing di sungai. di sungai. Yang penting intinya itu jangan dikotori saja sungainya Bang Udin dan diracun. Itu merusak ya. Kalau kita mencintai alam Bang Udin, alam pun mencintai kita Bang Udin. Benar ya. Mbak minta minum dulu Yud. Minta minum dulu ya. Mandi dulu. Kalau kita bersahabat dengan alam, alam pun bersahabat dengan kita. Kalau kita merusak alam, alam akan murka kita Udin. Ya seperti bencana ini. Banyak bencana kan Iya. sekarang ini kan banyak bencana Yud. Ya karena Itu siapa yang disalahkan? Iya. Hah? Manusianya sendiri Yud. Jangan nyalakan alam Yud. Benar, ya benar Bang. Iya. Karena manusia ini Itu selalu kadang itu Nah, itu akibat perbuatan Iya, daripada perbuatannya. manusia sendiri. Jadi jangan nyalahkan alam. ya perbuatan manusia sendiri. Janganlah kita merusak alam. Nah, Kayu-kayu jangan ditebang. Kalau kayunya ditebang, nanti longsor. wah, Kalau di pegunungan atau di perbukitan. wajar Yud, kalau longsor. Yud. Iya. Karena tanah Tidak ada ini lagi akar. tidak ada akar lagi yang menggigit, Tenggelam. mencengkram tanah ini. Tadi hujan dari atas, tidak lagi ada hambatan. Nah, Langsung. Makanya terjadi banjir. nggak ada lagi penyerapan Yud. Iya. Harusnya air hujan diserap dengan akar-akar yang pohon-pohon yang ada di hutan. Ini kan tidak ada lagi Yud.
Ya wajar kalau banjir di mana-mana sekarang ini, longsor di mana-mana. Makanya tempat pondok gubuknya Bang Udin itu, ya Bang Udin tidak tebang semua yud, Bang Udin kurangi. Bahkan sekarang Bang Udin sudah nanam pisang yud. Bisa, ya lumayan mungkin. Hari ini nanam yud, besok sudah dicabut sama babi hutan. Hutan. Iya, Apa saja mungkin, namanya cobaan mungkin. Jangan terlalu kita pikirkan saja. Nanti kita ikhtiar, Iya, tanaman. Buat kebutuhan kita mungkin. tapi kalau kita punya pasangan hidup, kalau hidup kita masih seperti ini yud, tidak ada juga yud, sepertinya pasangan kita yang akan betah menunggu hidup bersama kita nih. Yud. Ya sampai saja mungkin. Iya. Uyut ini, kelakuan Uyut ini perempuan. Emang seperti inilah mungkin. Tidak ada yang dapatnya mungkin. Iya. Dari dulu. Janda, tapi tidak ada. Satu pun. Alhamdulillah, walaupun Uyut bila perempuan, tapi hati Uyut masih tetap yang di atas. Ya itulah yud, itu yang harus kita utamakan yud. Jangan seperti bulaga. Tobat Urusan ekonomi. Tobat brutal, gara-gara ekonomi. Hancur hidupnya. Ya wajar yud. Mati nanti susah. Itu Istrinya saja 9 yud. 9. Jadi bagaimana dia mau menghidupi istri-istrinya? Astagfirullah. Bulaga itu. Makanya dia ngikut Mahesa. Dengan cara itu dia bisa dapatkan uang dari Mahesa. Enggak. Kalau buat Bang Udin untuk menghidupin keluarga, kalau dari uangnya tidak benar yud, Jangan. nanti dulu yud buat Bang Udin. Biar Bang Udin hidup susah, yang penting hidup Iya. hati Bang Udin tenang, bahagia. Itu Mencari, saja. mencari, mencari ketenangan. Nah, Mencari ketenangan jiwa. Jangan mencari kejahatan. Makanya kita ini sebagai tim spiritual ini membahas kejahatan, kezaliman. Bukannya kita yang menzalimi. ini udah mau lor belum lihat? Coba lihat dulu. Minum. Iya, gitu. Tapi sepertinya Uyut ini tidak merebus kemarin Yud. Ibu ini